dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, mulai dari beli barang hingga bisa menjual barang. Namun, untuk menjual sebuah barang, harus diperlukan perhitungan yang benar dan terstruktur agar tidak mengalami kerugian. Untuk mengatur perhitungan tersebut, kita dapat menggunakan harga produk penjualan atau yang disebut dengan HPP. HPP itu apa sih? Harga pokok penjualan atau HPP merupakan salah satu istilah akuntansi yang penting diketahui oleh para pembisnis. Dalam bahasa Inggris, harga pokok penjualan disebut dengan istilah Cost of Goods Sold atau COGS. Pengertian HPP atau COGS secara umum adalah total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi dan penjualan. Jadi pada intinya, HPP merupakan hal penting untuk menjalankan sebuah dana bisnis dan penjualan yang terstruktur. Nah teman-teman, jadi di HPP itu isinya ada apa aja? Isinya yaitu ada bahan baku, barang yang dibeli untuk dijual kembali, biaya pengiriman barang atau freight-in, pengembalian dan pemotongan pembelian, diskon tunai atau dagang, tenaga kerja pabrik, suku cadang yang digunakan dalam produksi, serta biaya penyimpanan. Itulah yang ada di dalam HPP. Ada beberapa manfaat lain dari perhitungan harga pokok penjualan. Misalnya, yang pertama, bahan evaluasi penjualan perusahaan. Yang kedua, melacak kerugian dari proses produksi. Yang ketiga, menetapkan harga pokok yang akan dijual. Yang keempat, acuan dasar untuk melihat perkembangan bisnis. Yang kelima, bahan pertimbangan untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya adalah menentukan harga pokok produksi atau HPP. Dalam menentukan harga pokok produksi, kita memerlukan data operasional dari sebuah perusahaan yang kita buat. Contohnya di sini adalah data operasional dari PT Aselole tahun 2024. Yang pertama adalah persediaan awal yang berjumlah 150 juta. Yang kedua adalah persediaan akhir yang berjumlah 70 juta. Yang ketiga pembelian kotor dengan harga 40 juta, biaya transportasi berjumlah 6 juta, diskon pembelian 1 juta, dan yang terakhir retur pembelian 3 juta. Langkah pertama dalam menghitung harga pokok produksi adalah menghitung pembelian bersihnya dahulu. Nah, di pembelian bersih ini rumusnya adalah pembelian kotor ditambah biaya transportasi dikurang retur pembelian ditambah diskon pembelian. Langkah keduanya adalah menentukan harga pokok produksi dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya dan jumlah biaya persediaan awal, pembelian bersih dan persediaan akhir, kita masukkan hasilnya ke dalam rumus harga pokok produksi, yaitu 150 juta ditambah 42 juta dikurang 70 juta. Nah, 150 juta ditambah 42 juta, 192 juta dikurang 70 juta, yaitu 122 juta. Jadi harga pokok produksi dari PT Aselole adalah 122 juta. Ada stok awal, jadi sebelum menghitung HPP perlu kita perhitungkan juga persediaan item saat awal periode produksi. Ini untuk mencakupi biaya untuk bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. HPP berikutnya ada pembelian stok. Jadi kita memastikan kita sudah stok yang cukup untuk dijual untuk mengoptimalkan biaya pembelian suatu stok. Dapat dimanfaatkan diskon, kemudian mengembalikan item yang tidak terpakai, serta memaksimalkan penggunaan transportasi. Untuk komponen yang termasuk HPP, kita ada stok akhir. Jadi stok akhir adalah sisa persediaan item yang belum terjual. Dengan mempertimbangkan stok akhir, kita dapat menyesuaikan produksi dan merencanakan pembelian bahan baku untuk periode berikutnya. Berikutnya ada komponen yang tidak termasuk ke dalam HPP. Pertama, biaya non-operasional. Biaya non-operasional mencakup segala biaya yang tidak langsung terkait dengan proses produksi. Ini juga termasuk biaya pendanaan lewat pinjaman usaha dan pembayaran imbal hasil yang harus kamu tanggung. Komponen yang tidak termasuk HPP kedua yaitu biaya administrasi. Biaya administrasi termasuk biaya akuntansi, manajemen, pembayaran gaji karyawan, dan juga sewa properti. Mengapa biaya administrasi tidak termasuk ke dalam HPP? Karena fokus utama HPP adalah pada biaya-biaya produksi yang langsung terkait dengan pembuatan produk atau penyediaan jasa.
Thank you.